Hai semuanya, ada satu sikap yang seringkali membedakan orang yang berani melangkah dengan orang yang selalu berhenti di awal. Cara mereka memandang dunia. Banyak orang menganggap hidup ini keras, penuh tantangan, penuh hambatan, dan kadang terasa seperti semua hal berjalan melawan kita. Padahal, ada cara pandang lain yang bisa membuat langkah terasa lebih ringan, yaitu bertindak seakan-akan segala sesuatu di dunia ini berpihak kepada kita. Bukan berarti semua hal akan benar-benar mudah, tapi dengan sudut pandang seperti itu, kita bisa membuka diri terhadap kemungkinan yang lebih luas dan menemukan jalan yang sebelumnya tidak kita lihat. Bayangkan ketika kita masuk ke sebuah ruangan penuh orang asing. Kalau kita merasa semua orang di sana tidak suka dengan kita, otomatis kita akan canggung, menutup diri, dan mungkin tidak berani menyapa. Tapi jika kita menanamkan pikiran bahwa orang-orang di ruangan itu pada dasarnya ramah, terbuka, dan mungkin justru ingin mengenal kita, maka cara kita melangkah akan berbeda. Senyum lebih lebar, langkah lebih ringan, dan sapaan kita terdengar lebih percaya diri. Walaupun pada kenyataannya tidak semua orang benar-benar ramah, energi positif yang kita pancarkan bisa membuat peluang terbuka. Prinsip ini sebenarnya mirip dengan hukum tarik-menarik. Pikiran kita bisa menarik hal-hal yang sejalan dengan keyakinan yang kita tanamkan. Kalau kita selalu merasa dunia melawan, yang kita lihat hanyalah masalah. Namun, kalau kita meyakini dunia ini berpihak, maka yang kita temukan adalah kesempatan. Ketika menghadapi kegagalan pun, kita tidak serta-merta melihatnya sebagai tanda bahwa dunia tidak mendukung, melainkan sebagai proses yang justru mendorong kita menuju arah yang lebih baik. Banyak orang sukses bukan karena mereka tidak pernah gagal, tapi karena mereka punya keyakinan bahwa segala sesuatu, bahkan kegagalan sekalipun, sedang berpihak pada mereka. Misalnya, seseorang yang gagal diterima kerja di perusahaan besar bisa saja menganggap itu akhir dari segalanya. Namun, orang dengan pola pikir bahwa dunia berpihak padanya akan melihat itu sebagai pintu menuju jalan lain, mungkin untuk memulai usaha sendiri atau menemukan peluang yang lebih sesuai dengan dirinya. Sikap seperti ini bisa dipraktikkan sehari-hari. Saat terjebak macet, kita bisa memilih untuk marah, kesal, dan menyalahkan keadaan. Tapi kita juga bisa menganggap macet sebagai kesempatan untuk mendengarkan podcast, merenung, atau sekadar berlatih sabar. Macet tetap ada, tapi respon kita yang berubah. Inilah bentuk sederhana dari bertindak seakan segala sesuatu berpihak kepada kita. Kita mengubah energi yang biasanya negatif menjadi sesuatu yang berguna. Ketika menghadapi orang yang tidak menyukai kita pun, pola pikir ini sangat membantu. Tidak semua orang akan sejalan dengan kita, itu pasti. Tetapi kalau kita melihat situasi tersebut dengan keyakinan bahwa tetap ada sisi positif yang bisa kita ambil, kita tidak akan tenggelam dalam perasaan ditolak. Kita bisa belajar tentang karakter manusia, melatih diri untuk tidak mudah goyah, bahkan kadang justru membuat kita semakin kuat dan bijak dalam bersosialisasi. Hidup tidak selalu menawarkan hal-hal yang sesuai dengan keinginan kita. Namun, sikap seakan-akan dunia berpihak membuat kita lebih tangguh. Kita tidak lagi sekadar menunggu keadaan ideal untuk bergerak, melainkan melangkah dengan keyakinan bahwa apapun hasilnya, pasti ada manfaat yang bisa kita ambil. Dengan begitu, hidup menjadi lebih ringan dan langkah kita terasa lebih berarti. Kunci dari sikap ini ada pada kepercayaan diri. Percaya bahwa kita layak mendapatkan hal-hal baik, percaya bahwa usaha kita akan berbuah, dan percaya bahwa setiap kejadian membawa pelajaran. Kalau kita ragu-ragu, maka energi yang keluar pun setengah-setengah. Tapi kalau kita benar-benar percaya, tindakan kita menjadi lebih meyakinkan. Dalam bekerja, pola pikir ini bisa sangat berpengaruh. Misalnya, saat kita mengajukan ide di kantor, bisa saja kita takut ditolak atau dikritik. Tapi kalau kita bertindak seakan ide kita punya peluang besar diterima, cara kita menyampaikan pun akan lebih mantap. Kalaupun ternyata ide itu ditolak, kita tetap bisa menerima dengan lapang karena percaya bahwa penolakan itu bukan akhir, melainkan langkah menuju ide berikutnya yang lebih matang. Begitu juga dalam hubungan personal. Saat kita mendekati seseorang, jika kita selalu berpikir mereka akan menolak, maka bahasa tubuh kita menunjukkan keraguan. Tapi jika kita bertindak seakan-akan mereka akan terbuka, maka energi kita lebih positif. Orang lain bisa merasakannya, dan itu membuat interaksi lebih natural. Semua ini bukan berarti kita harus naif dan menganggap tidak ada halangan sama sekali. Justru halangan itu nyata, tapi dengan pola pikir ini, kita tidak membiarkan halangan tersebut menahan kita. Kita belajar melihat setiap halangan sebagai bagian dari proses yang juga sedang berpihak kepada kita. Bahkan rasa sakit, kecewa, atau kehilangan
bisa kita ubah menjadi batu pijakan yang memperkuat diri. Kalau kita pikir-pikir, banyak sekali kejadian dalam hidup yang awalnya terasa menyakitkan, tapi ternyata membawa kebaikan. Ada orang yang dipecat dari pekerjaannya, lalu justru menemukan jalan untuk membuka bisnis sendiri yang lebih sukses. Ada yang gagal dalam hubungan, lalu akhirnya menemukan pasangan yang lebih tepat. Semua itu bisa terjadi karena orang tersebut tidak berhenti percaya bahwa dunia tetap berpihak meski caranya tidak selalu sesuai keinginan. Dengan cara pandang seperti ini, kita juga lebih jarang merasa iri dengan pencapaian orang lain. Karena kita percaya bahwa dunia juga berpihak pada kita dengan cara kita sendiri. Kita tidak perlu membandingkan secara buta, sebab yang kita dapatkan pasti sesuai dengan jalan hidup kita. Sikap ini membuat hati lebih tenang, pikiran lebih jernih, dan langkah lebih mantap. Kalau kita lihat lebih dalam, pola pikir ini sebenarnya adalah tentang bagaimana kita menempatkan diri di tengah kehidupan yang tidak selalu bisa kita kendalikan. Kita tidak bisa mengendalikan cuaca, kita tidak bisa mengendalikan sikap orang lain, kita tidak bisa memprediksi semua hal yang akan terjadi besok. Tapi yang bisa kita kendalikan adalah bagaimana kita memandang setiap kejadian itu. Saat kita memilih untuk berpikir bahwa dunia berpihak, kita memberi diri kita kekuatan untuk bergerak maju tanpa terus-menerus dihantui ketakutan. Bayangkan seorang pelari maraton. Kalau dia selalu memikirkan betapa panjangnya jarak yang harus ditempuh, betapa panasnya cuaca, dan betapa beratnya langkah setelah kilometer tertentu, maka pikirannya akan terus dipenuhi alasan untuk berhenti. Tapi jika ia menanamkan keyakinan bahwa lintasan, udara, bahkan rasa lelah itu sendiri sedang berpihak padanya sebagai tantangan yang membuatnya semakin tangguh, maka setiap langkah terasa punya arti. Ia tidak lagi melawan keadaan, melainkan mengalir bersamanya. Kita seringkali lupa bahwa otak manusia bekerja seperti mesin pencari. Apa yang kita cari, itu yang akan kita temukan. Kalau kita mencari alasan untuk merasa gagal, dunia akan menampilkan banyak sekali bukti yang mendukung pikiran itu. Namun jika kita mencari alasan untuk percaya bahwa dunia mendukung kita, bukti-bukti itu pun akan bermunculan. Kita bisa menemukan kebaikan kecil dari hal-hal sepele. Orang asing yang tersenyum, kesempatan tak terduga, atau bahkan sekedar udara segar di pagi hari. Semua itu bisa jadi tanda bahwa dunia berpihak kalau kita mau melihatnya. Tentu saja hidup tidak selalu indah. Ada hari-hari ketika semuanya terasa salah. Pekerjaan tidak selesai, rencana gagal, orang yang kita percaya mengecewakan, atau bahkan kita sendiri merasa tidak berdaya. Namun justru disitulah pentingnya pola pikir ini. Kalau kita hanya berpikir dunia melawan, kita akan semakin terpuruk. Tapi kalau kita menganggap semua itu bagian dari cara dunia mendukung kita untuk tumbuh, rasa sakit pun bisa kita terima dengan lebih ikhlas. Kita bisa berkata pada diri sendiri, mungkin ini caranya dunia mengajarkanku sesuatu yang lebih besar. Contoh paling nyata ada pada para penemu besar. Thomas Edison misalnya, yang konon ribuan kali gagal sebelum berhasil menemukan bola lampu. Kalau ia menganggap setiap kegagalan sebagai tanda bahwa dunia menolak usahanya, mungkin ia sudah berhenti sejak lama. Tapi ia menafsirkan setiap kegagalan sebagai petunjuk bahwa ia sedang mendekati jawaban yang benar. Dengan cara pandang itulah, kegigihannya membuahkan hasil yang mengubah dunia. Sama halnya dengan orang yang jatuh bangun dalam membangun usaha. Banyak pengusaha sukses yang awalnya mengalami kerugian, bahkan ditolak berkali-kali oleh investor. Tapi mereka tetap melangkah karena percaya bahwa di balik setiap penolakan ada arah lain yang sedang dibukakan untuk mereka. Keyakinan bahwa dunia berpihak membuat mereka tidak berhenti pada kegagalan, melainkan menjadikannya bahan bakar untuk terus mencari cara baru. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pun bisa melatih ini lewat hal-hal kecil. Misalnya saat hujan turun padahal kita sudah merencanakan aktivitas di luar. Banyak orang langsung kesal, menganggap cuaca tidak bersahabat. Tapi kalau kita berpikir hujan justru memberi kesempatan untuk beristirahat sejenak, membaca buku, atau berbincang dengan keluarga di rumah, suasana hati kita akan lebih tenang. Kita tidak bisa menghentikan hujan, tapi kita bisa memilih cara menafsirkannya. Pola pikir ini juga bisa membantu dalam hubungan dengan orang lain.
Seringkali kita salah paham karena terlalu cepat menilai. Misalnya, saat ada teman yang tidak segera membalas pesan, kita langsung merasa diabaikan atau tidak dianggap penting. Padahal bisa jadi ia sibuk atau sedang menghadapi sesuatu. Kalau kita menganggap dunia berpihak, kita akan lebih sabar dan berbaik sangka. Pikiran kita tidak langsung tertutup pada hal negatif. Hasilnya, hubungan jadi lebih sehat karena tidak mudah retak hanya oleh prasangka. Selain itu, bertindak seakan dunia berpihak juga membuat kita lebih berani mengambil resiko. Kita tidak lagi terjebak pada ketakutan bagaimana kalau gagal. Sebaliknya, kita lebih fokus pada bagaimana kalau berhasil. Keyakinan ini menumbuhkan keberanian untuk mencoba hal-hal baru, keluar dari zona nyaman, dan menghadapi tantangan dengan kepala tegak. Bahkan kalaupun hasilnya tidak sesuai harapan, kita masih bisa melihatnya sebagai proses yang memberi nilai tambah. Ada orang yang berkata bahwa hidup adalah cermin. Apa yang kita pantulkan, itu juga yang kembali kepada kita. Kalau kita terus-menerus memancarkan rasa takut, curiga, atau benci, dunia seakan-akan memang penuh hal negatif. Tapi kalau kita memancarkan keyakinan bahwa dunia berpihak, perlahan-lahan kita akan merasakan dukungan dari lingkungan sekitar. Orang-orang lebih ramah, peluang lebih terbuka, dan bahkan rezeki pun terasa lebih lancar. Namun penting juga untuk diingat, bahwa berpikir dunia berpihak tidak sama dengan bermimpi kosong tanpa usaha. Pola pikir ini bukan alasan untuk duduk diam lalu berharap segalanya datang dengan sendirinya. Justru sebaliknya, keyakinan ini mendorong kita untuk lebih aktif. Karena kita percaya dunia mendukung, kita jadi lebih giat bergerak. Kita jadi tidak takut mencoba. Kita tahu bahwa kalaupun gagal, itu bukan tanda akhir, melainkan bagian dari dukungan yang tersembunyi. Kalau kita hubungkan dengan perjalanan spiritual, sikap ini juga sejalan dengan rasa tawakal. Kita berusaha sebaik mungkin, lalu menyerahkan hasilnya dengan keyakinan bahwa apapun yang terjadi adalah bagian dari kebaikan yang telah ditetapkan. Dengan begitu, hati jadi lebih lapang. Kita tidak lagi terlalu gelisah menunggu hasil, karena kita percaya hasil itu pasti mengandung kebaikan, walaupun bentuknya kadang berbeda dengan harapan. Semakin sering kita melatih pola pikir ini, semakin kuat pula pengaruhnya pada diri kita. Kita akan terbiasa melihat peluang di balik masalah, terbiasa bersyukur di tengah kekurangan, dan terbiasa optimis bahkan saat keadaan tidak pasti. Hidup bukan lagi tentang melawan arus, melainkan belajar mengalir dengan arus, sambil tetap mengarahkan perahu sesuai tujuan. Kalau kita perhatikan, banyak orang yang sebenarnya punya potensi besar, tapi tidak pernah benar-benar berani menunjukkannya. Alasannya sederhana, mereka merasa dunia tidak mendukung. Mereka takut dicemooh, takut ditolak, atau takut gagal. Padahal, seringkali rasa takut itu hanya ada di kepala sendiri. Dunia tidak benar-benar menolak mereka, hanya saja mereka sudah menutup pintu sebelum sempat mencobanya. Kalau saja mereka mengubah sudut pandang, bertindak seakan segala sesuatu berpihak, mungkin jalan hidupnya akan berbeda. Ambil contoh seseorang yang ingin menjadi penulis. Banyak orang yang bermimpi menulis buku, tapi terhenti karena merasa karyanya tidak akan ada yang membaca. Mereka takut dianggap tidak berbakat. Tapi coba bayangkan, kalau mereka menanamkan keyakinan bahwa dunia berpihak pada tulisannya, mereka akan berani menulis, berani mengirim naskah, bahkan berani mempublikasikan secara mandiri. Dari situ, peluang mulai terbuka. Ada pembaca pertama, lalu bertambah, dan perlahan semakin banyak orang mengenal karyanya. Semua itu dimulai dari sikap berani melangkah karena percaya dunia mendukung. Sama halnya dengan seseorang yang ingin memulai bisnis kecil-kecilan. Kalau ia selalu berpikir bahwa pasar penuh persaingan, modal terbatas dan orang lain tidak akan membeli, ia akan berhenti sebelum mencoba. Tapi kalau ia bertindak seakan dunia berpihak, maka setiap keterbatasan bisa dilihat sebagai kesempatan untuk berinovasi. Modal kecil bukan hambatan, melainkan motivasi untuk lebih kreatif. Persaingan bukan ancaman, melainkan tanda bahwa ada pasar yang nyata. Dengan pola pikir ini, ia bisa bergerak, dan dari langkah kecil itu, jalan yang lebih besar terbuka. Bertindak seakan dunia berpihak juga membuat kita lebih mudah bangkit dari keterpurukan. Kehidupan kadang memberi kejutan yang tidak kita harapkan. Bisa berupa kehilangan pekerjaan, kegagalan dalam ujian, atau bahkan kehilangan orang yang kita sayangi. Situasi itu berat, dan wajar kalau kita merasa hancur. Tapi di balik itu, ada dua pilihan. Berhenti percaya
atau tetap percaya bahwa dunia, pada caranya sendiri, tetap berpihak. Ketika kita memilih yang kedua, hati kita lebih kuat menerima kenyataan. Kita bisa melihat sisi lain dari kejadian itu, entah berupa pelajaran hidup, kedewasaan, atau arah baru yang sebelumnya tidak pernah terfikirkan. Pernahkah kamu merasakan sebuah kebetulan kecil yang ternyata mengubah banyak hal? Misalnya bertemu orang asing di suatu tempat lalu dari obrolan ringan itu muncul peluang baru. Atau tanpa sengaja membaca sebuah artikel yang isinya menjawab pertanyaan yang sedang mengganggu pikiranmu. Banyak orang menyebutnya kebetulan, tapi bagi mereka yang percaya dunia berpihak, itu adalah tanda bahwa alam semesta sedang mengarahkan kita ke jalur yang tepat. Kepekaan untuk menangkap tanda-tanda seperti itu hanya muncul kalau kita membuka diri dengan keyakinan positif. Ada orang yang hidupnya terasa berat bukan karena keadaannya jauh lebih buruk daripada orang lain, tapi karena cara pandangnya membuat semua terasa berat. Sementara ada juga orang yang kelihatannya menghadapi beban besar tapi tetap bisa tersenyum dan terus melangkah. Bedanya ada di pola pikir. Yang satu merasa dunia melawan, yang lain merasa dunia mendukung. Kalau kita ingin hidup lebih ringan, maka penting untuk belajar menempatkan diri pada sudut pandang yang kedua. Namun tentu saja keyakinan ini tidak datang begitu saja. Ia butuh latihan. Kita bisa memulainya dari hal-hal kecil. Misalnya, setiap kali ada kejadian yang tidak sesuai harapan, coba tanyakan pada diri sendiri, kalau ini sebenarnya berpihak padaku, manfaatnya apa? Dengan bertanya seperti itu, otak kita dipaksa mencari jawaban yang positif. Lama-kelamaan, kebiasaan ini akan terbentuk, dan kita tidak lagi otomatis melihat sesuatu dari sisi negatif saja. Ketika kita melatih diri seperti itu, kita juga belajar menghargai proses. Dunia tidak selalu memberi hasil instan. Terkadang sesuatu yang kita harapkan baru terwujud setelah bertahun-tahun. Kalau kita terus merasa dilawan, kita akan mudah putus asa di tengah jalan. Tapi kalau kita percaya dunia berpihak, kita bisa lebih sabar menunggu, sambil tetap melangkah dengan usaha yang konsisten. Keyakinan ini ibarat bahan bakar yang membuat kita terus berjalan, meski jalannya panjang dan berliku. Selain itu, berpikir dunia berpihak membuat kita lebih berani mengekspresikan diri. Banyak orang terjebak dalam rasa takut akan penilaian orang lain. Mereka tidak berani menunjukkan karya, opini, atau perasaannya karena khawatir dikritik. Padahal kalau kita percaya dunia berpihak, kritik pun kita bisa terima sebagai bentuk dukungan yang tersamar. Mungkin memang ada kata-kata pedas, tapi di balik itu ada masukan yang bisa membuat kita lebih baik. Dengan pola pikir itu, kita jadi lebih terbuka dan tidak mudah tersinggung. Hal menarik lainnya adalah bagaimana keyakinan ini bisa menular. Ketika kita bertindak dengan percaya diri, orang lain pun ikut merasakan energi itu. Kita jadi lebih meyakinkan, lebih menyenangkan, dan lebih mudah dipercaya. Akhirnya benar-benar banyak hal baik yang datang menghampiri kita, seolah-olah dunia memang berpihak. Padahal semua itu berawal dari perubahan sikap kita sendiri. Kalau kita perhatikan, ada perbedaan besar antara orang yang percaya bahwa dunia berpihak kepadanya dengan orang yang merasa dunia melawan. Orang pertama biasanya melangkah lebih ringan, wajahnya lebih tenang, dan tindakannya lebih meyakinkan. Orang kedua seringkali penuh keraguan, mudah curiga, dan cepat menyerah. Padahal tantangan yang mereka hadapi bisa jadi sama saja. Bedanya hanyalah bagaimana mereka menafsirkan kenyataan. Ketika seseorang merasa dunia berpihak, ia tidak lagi mudah terbebani dengan hal-hal kecil. Misalnya saat mengalami kegagalan kecil seperti salah bicara di depan umum. Orang yang merasa dunia melawan akan langsung menutup diri, malu berlebihan, bahkan bisa menghindari kesempatan berikutnya. Tapi orang yang percaya dunia berpihak justru bisa mentertawakan kesalahannya, belajar dari pengalaman, lalu tampil lebih baik di kesempatan selanjutnya. Ia tahu bahwa kesalahan itu bukan hukuman, melainkan cara dunia melatihnya. Sikap ini juga membuat kita lebih fleksibel. Dunia seringkali tidak berjalan sesuai rencana, tapi ketika kita percaya ia berpihak, kita lebih mudah menyesuaikan diri. Seperti air yang mengalir, kita tidak memaksa segala hal harus lurus sesuai keinginan. Kalau ada belokan, kita ikuti, sambil mencari makna di baliknya. Dengan begitu, perjalanan hidup tidak terasa penuh benturan, melainkan penuh pelajaran. Hal ini terasa jelas dalam hubungan sosial, misalnya saat kita ingin menjalin relasi baru. Banyak orang takut ditolak ketika berkenalan atau mencoba membangun kerjasama. Namun kalau kita bertindak seakan dunia berpihak, penolakan tidak lagi menakutkan. Kita tetap bisa melangkah dengan sikap terbuka. Dan kalaupun hasilnya bukan yang kita harapkan, kita percaya bahwa ada orang lain atau peluang lain yang lebih tepat.
Pikiran ini membuat kita lebih berani untuk terus mencoba tanpa terbebani rasa malu berlebihan. Selain itu, sikap seakan dunia berpihak membantu kita mengurangi rasa iri. Banyak orang terjebak dalam kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain, lalu merasa tidak cukup. Mereka berpikir dunia memberi orang lain lebih banyak keberuntungan. Tapi kalau kita percaya dunia berpihak pada kita dengan caranya sendiri, kita tidak mudah iri. Kita bisa melihat kesuksesan orang lain sebagai bukti bahwa peluang itu nyata, bukan sebagai ancaman. Kita yakin bahwa kita pun punya jalannya sendiri, hanya waktunya mungkin berbeda. Dalam keseharian, pola pikir ini bisa memberi ketenangan. Bayangkan kita menghadapi hari yang penuh jadwal padat. Kalau kita merasa dunia melawan, setiap masalah kecil terasa besar. Lupa membawa barang, macet, atau salah paham dengan orang lain bisa membuat kita stres seharian. Tapi kalau kita merasa dunia berpihak, kita bisa mentertawakan kejadian-kejadian kecil itu. Kita bisa berkata pada diri sendiri, mungkin memang begini jalannya, pasti ada gunanya. Hasilnya hati lebih tenang dan energi tidak terkuras untuk marah-marah. Tentu saja kita tetap perlu realistis. Percaya dunia berpihak bukan berarti semua akan selalu mulus. Tapi justru dengan keyakinan itu, kita siap menghadapi yang tidak mulus sekalipun. Kita tidak mudah patah arang hanya karena sekali gagal. Kita tidak merasa sendirian saat menghadapi masalah, karena di dalam hati kita yakin ada kebaikan yang tersembunyi. Dengan cara ini, hidup tidak lagi menjadi beban berat, melainkan perjalanan penuh pengalaman. Kalau kita ingat-ingat, seringkali kejadian buruk di masa lalu ternyata membentuk diri kita hari ini. Mungkin saat itu kita merasa terpuruk, tapi setelah beberapa waktu kita menyadari bahwa pengalaman itu memberi pelajaran besar. Inilah bukti bahwa dunia dengan caranya sendiri tetap berpihak. Hanya saja kita baru bisa melihatnya setelah melewati prosesnya. Dengan menyadari hal ini, kita bisa lebih mudah mempercayai bahwa kejadian saat ini pun, betapapun sulitnya, pasti punya sisi baik yang suatu hari akan kita pahami. Bertindak seakan dunia berpihak juga membangun rasa optimis. Orang yang optimis biasanya lebih sehat, lebih produktif, dan lebih mudah diterima orang lain. Optimisme bukan berarti menutup mata dari kenyataan, melainkan memilih fokus pada kemungkinan baik yang bisa terjadi. Saat kita percaya dunia berpihak, optimisme muncul secara alami. Kita tidak lagi sibuk mencari alasan kenapa gagal, tapi sibuk mencari cara agar berhasil. Selain itu, sikap ini membuat kita lebih bersyukur. Karena kita percaya dunia berpihak, kita lebih mudah melihat kebaikan di sekitar kita, sekecil apapun itu. Rasa syukur ini membuat hati lebih damai, pikiran lebih jernih, dan langkah lebih mantap. Kita tidak lagi merasa hidup ini selalu kekurangan, melainkan penuh berkah, yang seringkali luput kita sadari. Akhirnya, semua ini bermuara pada satu hal. Bagaimana kita memilih melihat hidup. Dunia bisa terasa berat atau ringan, bergantung pada cara kita menafsirkannya. Kalau kita memilih bertindak seakan segala sesuatu berpihak pada kita, maka langkah kita lebih ringan, hati lebih lapang, dan hidup terasa lebih bersahabat. Ada satu hal yang sering kali kita lupakan. Energi yang kita pancarkan akan kembali pada kita dengan cara yang mungkin tidak langsung terlihat. Saat kita bertindak dengan rasa percaya bahwa dunia berpihak, energi itu membuat orang lain merasa nyaman berada di dekat kita. Mereka melihat optimisme, ketulusan, dan keberanian yang kita miliki, lalu secara alami terdorong untuk mendukung. Tanpa disadari, apa yang kita percayai tentang dunia justru menciptakan kenyataan baru di sekitar kita. Misalnya, ketika seseorang datang ke wawancara kerja dengan penuh kecemasan, ekspresi wajah dan sikap tubuhnya bisa terbaca. Pewawancara pun bisa menangkap rasa ragu itu sehingga peluangnya menurun. Sebaliknya, orang yang datang dengan keyakinan bahwa kesempatan ini bisa berpihak padanya akan menampilkan sikap lebih percaya diri. Bahkan jika tidak langsung diterima, pewawancara bisa melihat potensinya dan mungkin merekomendasikannya untuk kesempatan lain. Semua itu berawal dari sikap yang kita tanamkan pada diri sendiri. Kalau kita pikirkan lebih jauh, hidup ini memang tidak pernah bisa diprediksi sepenuhnya. Banyak hal yang terjadi di luar rencana, baik itu keberuntungan maupun kesulitan. Namun, cara kita menafsirkannya sangat menentukan.
Orang yang merasa dunia berpihak tidak akan mudah panik saat menghadapi perubahan. Ia bisa menerima dengan lebih cepat, beradaptasi, dan melihat celah yang mungkin tidak terlihat oleh orang lain. Justru karena itulah, ia seringkali lebih mudah menemukan solusi. Pola pikir ini juga melatih kita untuk lebih sabar. Karena percaya dunia berpihak, kita tidak buru-buru marah atau kecewa hanya karena sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Kita bisa menunggu sambil tetap berusaha, yakin bahwa ada kebaikan yang sedang disiapkan. Kesabaran ini membuat hidup lebih damai, dan keputusan yang kita ambil pun biasanya lebih tepat karena tidak terburu-buru oleh emosi. Ada kalanya kita merasa terjebak dalam situasi yang sama sekali tidak kita inginkan. Bisa berupa pekerjaan yang membosankan, hubungan yang rumit, atau masalah keuangan yang menekan. Pada saat-saat seperti itu, berpikir dunia berpihak memang tidak mudah. Tapi justru disitulah latihan paling penting. Kalau kita bisa tetap percaya di tengah kesulitan, kita akan menemukan kekuatan yang sebelumnya tidak kita sadari. Mungkin situasinya memang tidak langsung berubah, tapi cara kita menghadapinya membuat kita lebih tahan banting. Hal lain yang menarik adalah bagaimana keyakinan ini bisa membuka pintu rezeki yang tidak disangka-sangka. Ketika kita melangkah dengan percaya diri, kita berani mengambil peluang yang sebelumnya kita abaikan. Kita berani mencoba hal baru, berbicara dengan orang baru, atau memulai langkah yang selama ini kita tunda. Dari keberanian kecil itu, seringkali muncul hasil yang besar. Dunia seakan-akan memang sedang mendukung kita. Padahal sebenarnya kita sendirilah yang menciptakan peluang lewat sikap positif. Kalau kita kaitkan dengan pengalaman sehari-hari, banyak sekali contoh kecil yang bisa dirasakan. Misalnya saat bangun di pagi hari dengan perasaan yakin bahwa hari ini akan berjalan baik, biasanya sepanjang hari kita lebih mudah menemukan hal-hal menyenangkan. Sebaliknya, kalau sejak pagi sudah mengeluh dan menganggap hari ini akan berat, biasanya masalah kecil pun terasa besar. Itu bukan kebetulan, melainkan akibat dari sikap mental yang kita bawa sejak awal. Bertindak seakan dunia berpihak juga bisa membantu kita keluar dari lingkaran negatif. Kadang ada orang yang terus-menerus merasa sial, selalu mengeluh dan seolah hidupnya penuh masalah. Tanpa sadar, pola pikir itu menarik lebih banyak masalah, karena mereka hanya fokus pada sisi buruk. Dengan mengubah cara pandang, mereka bisa perlahan-lahan menarik hal positif. Tidak berarti semua masalah hilang, tapi cara mereka menghadapinya menjadi berbeda. Dari situ, hidup perlahan terasa lebih ringan. Satu hal yang penting dipahami adalah bahwa berpikir dunia berpihak bukan berarti menutup mata dari kenyataan pahit. Justru sebaliknya, kita tetap melihat kenyataan, tapi memilih untuk menafsirkannya dengan cara yang lebih membangun. Misalnya, kegagalan bukan berarti kita tidak layak, tapi tanda bahwa kita sedang belajar. Penolakan bukan berarti kita tidak berharga, tapi berarti ada tempat lain yang lebih sesuai. Dengan pola pikir ini, luka tetap ada, tapi tidak menghancurkan semangat. Dan semakin sering kita melatih diri, semakin otomatis pikiran ini bekerja. Kita tidak perlu lagi memaksa diri untuk berpikir positif, karena itu sudah menjadi kebiasaan. Ketika kebiasaan ini terbentuk, hidup terasa lebih bersahabat. Kita tidak lagi merasa sendirian melawan dunia, melainkan berjalan bersama dunia yang mendukung setiap langkah. Pada akhirnya, hidup selalu memberi kita pilihan. Apakah kita mau melihat diri kita sebagai korban keadaan atau sebagai seseorang yang punya kuasa untuk menentukan bagaimana menyikapi keadaan? Dunia tidak pernah benar-benar sepenuhnya melawan atau sepenuhnya mendukung, tapi cara kita menafsirkan pengalaman yang membentuk realitas kita sehari-hari. Dengan bertindak seakan segala sesuatu berpihak pada kita memberi ruang bagi kemungkinan terbaik untuk hadir. Kalau kita terus-menerus merasa dunia melawan, maka langkah kita berat, hati penuh curiga, dan pikiran dipenuhi rasa takut. Tetapi kalau kita percaya dunia berpihak, maka kita melangkah lebih ringan, hati lebih lapang, dan pikiran lebih berani. Sikap ini yang seringkali membuat perbedaan besar dalam hasil yang kita dapatkan. Energi positif yang kita pancarkan bisa mengubah cara orang lain merespons kita, dan peluang yang sebelumnya tertutup pun bisa terbuka. Tentu saja berpikir dunia berpihak bukan berarti semua akan selalu sesuai dengan keinginan kita.
Akan ada hal-hal yang tetap mengecewakan, menyakitkan, atau membuat kita jatuh. Tapi dengan pola pikir ini, kita belajar menerima bahwa semua itu pun bagian dari dukungan. Kadang dunia berpihak dengan cara yang tidak kita mengerti pada awalnya. Jalan berliku, kegagalan, atau bahkan kehilangan bisa jadi adalah cara dunia mempersiapkan kita untuk sesuatu yang lebih besar. Bertindak seakan dunia berpihak juga bukan soal menunggu keberuntungan, tapi soal menciptakan keberanian. Dengan keyakinan itu, kita berani melangkah, berani mencoba, berani mengekspresikan diri. Dan justru dari keberanian itu, kita membuka pintu bagi hal-hal baik untuk datang. Dunia mungkin tidak selalu memberi apa yang kita minta, tapi ia akan selalu memberi apa yang kita butuhkan untuk tumbuh. Kalau kita lihat ke belakang, setiap orang pasti punya cerita tentang bagaimana sesuatu yang awalnya terlihat buruk ternyata menjadi titik balik. Entah itu kegagalan yang membuatnya belajar lebih banyak, penolakan yang membawanya ke kesempatan baru, atau bahkan kehilangan yang membuatnya lebih menghargai hidup. Semua itu adalah bukti nyata bahwa dunia pada akhirnya memang berpihak, asal kita mau melihatnya dari sudut pandang yang lebih luas. Karena itu, mulai sekarang, cobalah melatih diri. Setiap kali menghadapi masalah, tanyakan pada diri sendiri, bagaimana jika ini sebenarnya berpihak padaku? Apa pelajaran atau peluang yang bisa kuambil? Dengan bertanya seperti itu, kita melatih otak untuk tidak berhenti pada sisi negatif. Lambat laun, kita akan terbiasa melihat kebaikan di balik kesulitan. Dan dari kebiasaan kecil itu, lahirlah cara pandang baru yang membuat hidup lebih ringan. Bertindak seakan dunia berpihak juga membuat kita lebih menghargai perjalanan, bukan hanya hasil. Kita tidak lagi terburu-buru ingin semua cepat terwujud, karena kita percaya proses itu pun bagian dari dukungan. Kita bisa menikmati setiap langkah, bahkan langkah yang penuh tantangan sekalipun. Dengan begitu, hidup tidak lagi terasa seperti perlombaan melelahkan, melainkan perjalanan penuh pengalaman berharga. Pada akhirnya, dunia adalah cermin dari apa yang kita pancarkan. Kalau kita memancarkan ketakutan, dunia terasa menakutkan. Kalau kita memancarkan rasa percaya, dunia terasa mendukung. Karena itu, pilihlah untuk bertindak seakan segala sesuatu berpihak padamu, bukan untuk menipu diri, tapi untuk membuka pintu pada kenyataan yang lebih baik. Dan ketika suatu hari nanti kamu melihat ke belakang, kamu akan menyadari bahwa banyak hal baik datang bukan karena semua berjalan sempurna, melainkan karena kamu memilih untuk terus melangkah dengan keyakinan. Keyakinan bahwa dunia dengan segala suka dukanya sebenarnya selalu ada di pihakmu.